Oke, pada minggu ke-9 kita akan belajar lebih banyak ke strategi-strategi, dan strategi berikutnya ini lebih pas diterapkan pada sosial media. Ini disebut Growth Hacker Marketing. Ini ada bukunya, nanti saya tunjukkan. Bukunya judulnya Growth Hacker Marketing. Jadi ini bagaimana membuat sebuah program marketing yang mempersingkat waktu dan mempermudah, dan jangkauannya juga lebih luas. Jadi siapa sih yang dikatakan sebagai growth hacker? Jadi ini adalah sebuah gabungan dari seorang marketer dan coder. Jadi orang yang punya pertanyaan bagaimana kita mendapatkan customer untuk produk saya, terus menggunakan A/B test, landing page, viral factor, email, dan grafik. Jadi A/B test ini adalah satu sistem teknik marketing sosial media. Minggu depan kita akan belajar sosial media, khususnya Instagram dengan A/B test, di mana kita akan mengoptimalisasi kampanye iklan kita. Jadi growth hacker ini melakukan kegiatan marketing tapi memanfaatkan data, memanfaatkan teknologi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dulu secara tradisional untuk bisa memasarkan sesuatu kita harus membuat event gede-gedean seperti ini, red carpet, premiere, terus launching produk. Tapi sebenarnya sekarang ada banyak banget cara-cara yang bisa lebih murah dan lebih tepat sasaran. Kayak gini. Jadi ada Martech Law, di mana teknologi itu berkembang sangat pesat. Jadi perkembangannya itu eksponensial, naik gini. Kalau kalian sering dengerin tentang chartnya COVID-19, ini ngomongnya itu chart eksponensial, karena eksponensial itu artinya naik terus begini. Tapi kalau ngomongin perubahan organisasi atau perubahan gaya hidup, biasanya lebih lambat seperti ini. Nah, ini yang harusnya kita manfaatkan, teknologi yang cepat ini, untuk memanfaatkannya untuk melakukan kegiatan marketing yang membawa profit ya gitu. Kayak contohnya ini, di Cina ada click farm. Jadi membuat rating atau kalau kalian lihat like yang palsu-palsu itu sebenarnya ada click farmnya. Nah, ini salah satu growth hacking juga, tapi dengan cara yang kurang etis gitu. Dan growth hacking dimanfaatkan oleh siapa saja, nggak cuma bisnis tapi juga dimanfaatkan oleh politik gitu ya. Salah satunya Macron, presiden Prancis, dan konon katanya ketika kemarin Donald Trump menang, atau mungkin Indonesia pun juga melakukan growth hacking. Jadi memanfaatkan media sosial, melakukan buzzer untuk bisa mendapatkan perhatian atau mendapatkan attention. Jadi kesimpulannya, siapa sih growth hacker? Ini adalah orang yang memanfaatkan tools internet dan sosial media, lalu memanfaatkannya untuk mengimprove kegiatan marketing sehingga tidak perlu gambling lagi. Jadi kalau kita sudah pakai A/B test, sebenarnya kamu bukan coba-coba lagi, kayak sudah tahu mana sih yang tepat. Kalau misalnya kita pakai traditional marketing, kita masih gambling, apakah billboard ini akan bermanfaat. Itu kayak ada duit yang terbuang percuma. Dari dulu, zaman tahun 2000 awal atau 99 akhir, sebenarnya growth hacking ini sudah pernah dilakukan oleh Microsoft Hotmail. Contoh paling sederhana. Jadi setiap kali orang memakai Hotmail dan mengirimkan email ke orang lain, ini ada di ending emailnya ada PS I love you, get your free email at Hotmail. Jadi email tersebut saling tersebar secara otomatis. Hotmail tidak perlu membayar. Jadi dari satu orang ke orang lain, ke orang nomor 2, dia tidak perlu membayar lagi, gitu ya.
lalu viral dan akhirnya dapat 12 juta pengguna. Jadi traditional marketing itu sudah bukan tidak sama sekali tidak dipakai ya. Jadi kalau menurut saya dikembangkan sehingga marketing tersebut bisa diuji, bisa di-track, dan bisa diatur besar kecilnya. Jadi kamu bisa lebih on target. Jadi yang kita kejar adalah sasaran dan perkembangan. Gitu. Mindset pertama, ketika kita mau melakukan sesuatu yang growth hack marketing, kita harus tahu product market fit. Jadi kita harus pastikan produk itu sesuai untuk market, pas gitu. Jadi, do you know what the single worst marketing decision you can make is? Starting with the product nobody wants or nobody needs. Jadi pastikan produk itu sebenarnya memang dibutuhin atau tidak. Nah, jadi di sini STPD sebenarnya harus benar-benar terdefinisi dengan baik. Jadi memang nggak masalah kalau memang sedikit sekali jumlahnya, tapi yang penting on point, on target. Siapa sih yang benar-benar butuh produkmu itu? Gitu. Contohnya, ini salah satu kasus Airbnb. Jadi kalau Airbnb ini sudah bukan lagi targetnya businessman. Dia bikin STPD sudah pasti ketika dia nulis targeting, bukan lagi yang orang yang dengan income tinggi, bukan lagi orang yang dengan behavior yang lebih santai, relax. Mereka pasti orang yang tight ya. Jadi kalau Airbnb pasti orang yang lebih santai, lebih pengen traveling, pengen experience gitu. Jadi targetingnya sudah pas. Jadi kalau kita lihat Airbnb itu awalnya cuman menjual living rooms dan kasur cadangan, kasur tamu untuk pengguna. Akhirnya diadaptasi dan dibuat agar bisa menyewa apapun, dari sewa kamar sampai sewa sebuah kastil, bahkan sekarang lebih ke Airbnb experience. Bahkan kalian coba cek, ada lagi kan dia berkembang lagi, Airbnb online experience. Ini terus berkembang karena apa? Tadi sesuai targetnya dia siapa, product market fitnya dia siapa. How to find product market fit? Kalau kamu sudah punya produknya, ini yang harus ditanyakan. Untuk siapa sih produk ini? Kenapa mereka harus pakai produk ini, dan kenapa kalau saya harus pakai produk ini? Ya. Terus tanya ke customer, apa sih yang membuat kamu mengetahui produk ini? Apakah kamu pernah merasa malas untuk untuk menyebarkan info tentang produk ini ke orang lain? Kenapa? Apa yang kurang dari produk saya? Jadi jangan malu untuk mengembangkan produk. Kalau kita tidak pernah melakukan perkembangan produk, maka tidak ada yang namanya Airbnb. Kalau dalam situasi corona gini ya mati. Akhirnya dia melakukan apa? Perkembangan Airbnb online experience. Do whatever is required to get to product market fit. Rubah orang-orangmu, rubah pola pikir mereka. Tulis ulang lagi produk mereka. Pindah market, nggak masalah. Telling customers no when you don't want to, telling customers yes when you don't want to. Dan ingat, feedback itu penting. Mindset nomor 2. Targeting the right people. Find your growth hack. Jadi di sini kita melakukan produk test sampai memang market ini benar-benar siap dengan produk kita dan memang mau untuk beli produk kita. Ingat, not all the people but just the right people. Kita juga nggak bisa kok memproduksi segitu banyaknya produk. Kita jual saja sebanyak yang kita memang bisa produksi.
Asal ketika kita sudah menciptakan, misalnya kita bikin 10 produk, yaitu laku 10. Bukan laku cuma 5, bukan laku 6. Nggak masalah. Terus jumlahnya sedikit nggak masalah, asal laku semua. Jadi ini kalau menurut growth hack Ryan Holiday, si pengarang buku Growth Hack Marketing ini. Jadi namanya Ryan Holiday, coba kalian cari bukunya. Holiday, judulnya Growth Hack Marketing. Dia bilang traditional marketing itu reach everyone. Enggak sih, sebenarnya traditional marketing itu juga punya STPD, cuman memang jumlahnya lebih besar dan tidak terukur, tidak diukur tapi tidak sedetail penggunaan sosial media. Wajar, dulu kan nggak ada sosial media. Jadi kalau menurut Ryan Holiday, kita harus mencari early adopters. Jadi orang pengguna baru. Di sini pengguna baru. Ini dipakai oleh OVO. Jadi kayak OVO dulu kan, kalau OVO pengguna baru dapat promo apa, Gojek juga. Ini adalah sebenarnya juga salah satu teknik growth hack marketing, karena dia ingin mencari early adopters, mencari pengguna sebanyak-banyaknya. Karena dia itu pasti mau mencari hal yang paling murah. Caranya untuk menarget mendapatkan mereka adalah ini kalau misalnya cara di Amerika ya, jadi mungkin kita bisa fleksibel lah. Menurut Ryan Holiday, caranya kita mencari potential users di email, terus bisa juga melalui blogs, forum. Ini dulu saya lakukan ketika jualan apps. Kita komentar di forum-forum. Starting a blog, bisa memanfaatkan bloggers. Pokoknya karena kita ada di forum, ada di blog, itu paling enggak kita masuk ke yang namanya search engine. Nah, bisa juga manfaatkan Kickstarter, invite mereka untuk menggunakan secara gratis. Nah, ini mungkin kalau app lebih ya. Kalau misalnya produk, misalnya kalian bikin produk, cocoknya misalnya giveaway atau trial atau apa macam-macam. Nah, kalau kamu sudah tahu produkmu apa, target the right people. Kamu ketika mengiklankan ya di tempat-tempat mereka berkumpul. Jadi misalnya kamu bikin produk teknologi ya, kamu masuk ke forum TechCrunch. Nah, atau Hypebeast ini juga ada, atau macam-macam. Jadi kamu masukkan iklanmu ke tempat yang benar-benar isinya memang mereka. Jangan kamu target semua orang harus tahu produk saya, tidak perlu. Mindset ketiga, step 3, turning 1 into 2 and 2 into 4. Going viral. Ini yang biasa kita gunakan giveaway. Ini sebenarnya adalah salah satu cara viral. Terus share and reshare. Jadi kalau kamu lihat Human itu selalu kita lakukan sharing info-info tentang binatang, tentang kasus-kasus hewan, itu sebenarnya kita kejar share and reshare. Dan bagaimana paling enggak nama kita itu viral. Turning 1 into 2 and 2 into 4. Jadi virality isn't luck, it's not magic, it's not a random. Jadi apapun yang viral, pernah saya setel dulu tentang Wendy's atau apa, itu semua ada sainsnya, semua itu terukur, semua itu memang direncanakan. Kayak apapun, kayak apalagi buzzer politik, itu bukan sesuatu yang drama yang netizen yang lakukan, enggak, itu sebenarnya diatur. Nah, ini hukum yang selalu dipakai oleh Human. Ask someone to recommend for you for free. Tapi cari orang yang memang interest, yang free ini semuanya tuh yang memang punya interest yang sama dengan kita. Lebih lagi interestnya itu didukung dengan
kekuatan penyebaran yang hebat gitu ya, dia punya cakupan orang yang banyak. The best way to get people to do this enormous favor for you, make it seem like it's not a favor gitu ya. Jadi kamu buat sesuatu yang memang worth it untuk disebarluaskan. Nah, ini sebenarnya saya yang mengajar kunci utama sukses dalam berjualan saya. Tapi tolong be kreatif, carilah banyak ide baru. Karena tidak semua itu sekarang sudah terlalu banyak ya, konsep yang sama sudah terlalu banyak, kamu harus mencari ide baru. Okay, ask yourself the following question. Why should customer share your product? Kenapa sih customer harus share your product? Kenapa harus bikin viral? Apakah itu mudah untuk mereka memang spread your product? Apakah produkmu itu memang worth to talk about? Atau kalau kamu mau lebih gampang ya, jadi jangan membuat orang tuh susah untuk jangan bikin orang, saya tulis, jangan bikin repot orang. Kayak contohnya ini, dia mau bikin sesuatu yang viral, yang spreading, share and reshare. Refer a friend and get 10 when they make a purchase. Referral. Dropbox extra storage by referring a friend who successfully signs up. Atau simple, Apple send from my iPhone, send from my BlackBerry, ini zaman dulu. Ini juga benar referral yang cara yang sangat mudah. Step keempat, mereka sudah pakai, misalnya sudah ada early adopters masuk, sudah pakai, buat mereka retain, stay di produk kita, dan optimalisasi proses yang lain yang sudah ada. Jangan berhenti. Jadi selalu kita coba tweak strategi kita buat mereka stick out to our brand, jangan sampai dia pindah. Di poinnya adalah ini, growth hackers focus on metrics and ROI. Jadi semuanya ada datanya. Minggu depan kita akan belajar data metrik ini, dan definisikan target market kita tuh siapa, find product market fit, selalu dengarkan feedback orang, dan buat produkmu itu sempurnakan terus. Jangan sampai kamu punya produk yang dijual tapi produk tersebut belum sempurnakan dulu aja, take your time, find the right group of people and targeting only them. Buat sesuatu yang viral itu yang mudah untuk di-share, yang memotivasi mereka untuk memang melakukan share and reshare. Jadi kalau sudah dapat customer, memang kan susah dapat customer baru, mending kita keep mereka, kerja keras untuk mempertahankan customer yang sama. Itu dulu, silakan dirangkum. Terima kasih.